Halo teman-teman, kemarin saya sudah menjelaskan trik-trik bagaimana agar buah naga itu terasa enak dan manis, serta bagaimana cara pengembangbiakan agar buah naga atau batang naga itu bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah naga yang enak, segar, nikmat, serta manis rasanya dimakan. Sekarang kali ini saya akan mencoba menceritakan bagaimana khasiat dari daun kelor yang sudah dirasakan oleh saya sendiri dan ada seorang paman yang menderita suatu penyakit yang dideritanya. Sekarang saya akan menuju ke tempat di mana ada pohon kelor di sana. Nah, ini kita sudah sampai ke tempat di mana ada satu pohon kelor yang sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan kita. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa ada seorang paman yang bercerita di saat saya itu pergi ke rumahnya untuk menyetor sumbangan donatur masyarakat yang setiap bulannya itu untuk donatur musola yang ada di kampung kami, karena paman tersebut salah seorang bendahara dari musola yang ada di kampung kami itu. Di saat saya berada di rumah bendahara tersebut sambil duduk-duduk di samping rumah Pak Bendahara musola itu atau paman itu, dia bercerita banyak tentang sesuatu hal yang dialaminya, yaitu saya sudah sekian minggu tidak keluar rumah. Itu ceritanya, disebabkan karena sudah operasi akibat penyakit usus turun atau turun brok. Itu ada yang mengatakan usus turun, ada yang mengatakan turun brok. Namun penyakit itu sudah tidak ada lagi, dan karena sudah dioperasi. Jadi setelah dipositifkan untuk melakukan operasi ke rumah sakit yang ada di wilayah kabupatennya atau rumah sakit kabupaten, maka Pak Bendahara itu pergi ke dokter rumah sakit yang ada di rumah sakit kabupaten tersebut untuk menyampaikan keluhan penyakit yang dideritanya itu. Namun dokter yang ada di rumah sakit kabupaten itu menyarankannya untuk tidak operasi di
rumah sakit itu sebab kemungkinan sedang banyak yang akan dioperasi oleh dokter itu, sehingga dokter yang ada di rumah sakit kabupaten itu menyarankannya untuk operasi di rumah sakit lain. Kemudian Pak Bendahara itu atau paman itu menyetujui apa yang disarankan oleh dokter tersebut, karena yang namanya dokter itu sudah kita yakini bahwa dokter itu paham terhadap penyakit-penyakit yang kita derita atau hadapi itu. Pendek cerita, lalu Pak Bendahara itu pergi ke rumah sakit yang disarankan oleh dokter rumah sakit kabupaten tersebut, dan dimulailah operasi oleh dokter yang sudah disiapkan di rumah sakit yang dimaksudkan tadi itu. Lalu setelah dilaksanakan operasi oleh para dokter itu, kemudian beberapa hari di rumah sakit tersebut menginap, dan setelah cukup penginapannya di rumah sakit tersebut, Pak Bendahara itu pulang ke rumahnya. Setelah beberapa hari di rumahnya, karena ingin membantu istrinya untuk mencuci pakaian dan memboncengnya untuk pakai sepeda motor, namun setelah dilaksanakan kegiatan-kegiatan itu terasa agak nyeri di bawah bagian bawah perut, dan setelah merasakan ada nyeri di bagian bawah perut itu, Pak Bendahara atau paman tersebut pergi ke rumah sakit di mana dia dioperasi untuk menanyakan kondisinya kepada dokter yang ada di rumah sakit tersebut. Namun kemudian dokter tersebut menganjurkannya untuk tidak melakukan aktivitas yang berat selama 6 bulan. Harus 6 bulan dia harus istirahat, jangan sampai melakukan aktivitas yang berat. Nah, itulah saran dari dokter. Nah, kemudian saya bercerita kepada Pak Bendahara tersebut, coba daun kelor yang sudah warnanya agak menghijau itu direbus pakai air yang bersih, dicampur dengan garam. Itu yang diminum setiap hari. Jadi usahakan meminumnya dalam kondisi jangan di saat masih panas, jadi sudah dingin, atau bisa juga di saat masih hangat, tapi sebaiknya diminum air kelor itu di saat sudah dingin. Itulah yang dilakukan oleh Pak Bendahara tersebut. Itu anjuran saya kepadanya. Dan hindari juga minum kopi untuk sementara. Nah, setelah saya menyampaikan hal itu, Pak Bendahara melaksanakan apa yang saya anjurkan kepadanya. Dan akhirnya setelah beberapa hari diminum air kelor tersebut dengan menghindari kopi, dan terasa baiklah keadaannya. Saya lihat dia
pergi ke sana kemari jalan-jalan pakai sepeda motor tidak mengalami rasa nyeri lagi setelah melakukan apa yang saya sarankan kepadanya. Nah, itulah salah satu khasiat dari daun kelor. Jadi bisa saja kita menggunakan daun kelor yang masih agak mudayan sedikit seperti ini. Kalau ini daun kelor yang masih agak mudayan, masih tidak begitu hijau. Jadi ada daun kelor yang sudah hijau, yang sudah agak tuaan sedikit, itu yang lebih baik. Kalau ini cepat menjadi lebur di saat kita merebusnya. Jadi boleh juga pakai yang seperti ini. Nah, itu salah satu manfaat dari daun kelor. Jadi bagi teman-teman yang sedang merasakan ada rasa nyeri di bawah perut, itu gunakan daun kelor. Atau yang benar-benar mengalami turun brok, usus turun, itu amalkanlah air daun kelor itu dengan direbus pakai air dan dicampur dengan garam, kemudian minum di saat sudah dingin airnya. Itulah manfaat dari daun kelor. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.